saya Mariel Vitalia. Di video kali ini kita akan bahas dua topik yang seru banget buat kamu yang suka sejarah, teologi, atau bahkan cuma penasaran tentang hal-hal yang pernah bikin gereja Katolik hampir berantakan. Pernah dengar soal Arius atau Nestorius? Mereka bukan sekedar tokoh sejarah biasa, tapi pemikir yang idenya nyaris mengubah wajah kekristenan selamanya. Nah, kalau kamu pernah bertanya, kenapa sih kita percaya Yesus itu benar-benar Allah dan benar-benar manusia? Atau apa pentingnya Maria disebut Bunda Allah? Tenang, kamu berada di video yang tepat. Mari kita mulai dari yang pertama, yaitu Arianisme. Arianisme muncul pada awal abad keempat dan dikembangkan oleh seorang imam dari Alexandria yang bernama Arius. Ajaran ini menyatakan bahwa Yesus Kristus bukanlah Allah sejati, melainkan ciptaan tertinggi dari Allah Bapa. Arius percaya bahwa putra diciptakan dari ketiadaan. Dengan kata lain, Yesus bukan kekal dan tidak memiliki kodrat ilahi yang sama dengan Allah Bapa. Banyak orang Yunani saat itu menerima ajaran ini karena mereka memahami bahwa Allah sebagai pribadi yang transenden dan tidak dapat bersentuhan langsung dengan dunia materi. Maka, pemikiran bahwa Allah bisa lahir, menderita, dan mati sebagai manusia sangat sulit mereka terima. Namun, bagi gereja, ajaran ini sangat berbahaya. Jika Yesus hanyalah ciptaan, maka pengorbanannya disalib tidak memiliki kekuatan ilahi yang menyelamatkan manusia. Keselamatan umat manusia hanya mungkin jika yang menebus kita adalah Allah sendiri. Maka, ajaran Arius dipandang sebagai ancaman serius bagi inti iman Kristen. Untuk menjawab persoalan ini, pada tahun 325 diadakanlah Konsili Nikea pertama. Konsili ini merupakan konsili ekumenis pertama dalam sejarah gereja dan diselenggarakan atas perintah Kaisar Konstantinus Agung. Dalam konsili tersebut, para uskup dengan tegas menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Allah sejati dari Allah sejati, dilahirkan bukan dijadikan, dan sehakikat atau homoousios dengan Bapa. Kata homoousios sangat penting. Dalam bahasa Yunani, kata ini berarti satu hakikat. Artinya, Yesus bukan sekedar mirip Allah, melainkan benar-benar Allah dalam kodrat dan hakikatnya. Salah satu tokoh utama dalam melawan Arianisme adalah Santo Athanasius dari Alexandria. Ia hadir dalam Konsili Nikea sebagai seorang diakon muda, tetapi kelak menjadi uskup Alexandria dan tokoh utama yang dengan gigih menantang ajaran Arius selama lebih dari 4 dekade. Athanasius mengalami pengasingan sebanyak 5 kali karena keberaniannya melawan para penguasa yang mendukung Arianisme. Dalam karyanya yang berjudul Orationes contra Arianos, Athanasius menegaskan bahwa hanya jika Kristus sungguh-sungguh Allah, maka manusia benar-benar dapat diselamatkan. Ia menulis, yang tidak mengambil bagian dalam keilahian tidak dapat memberikan keilahian kepada yang lain. Kalimat ini menunjukkan bahwa hanya Allah sejati yang dapat menyelamatkan manusia dari dosa. Dengan demikian, gereja menolak Arianisme karena ajaran ini merusak pemahaman tentang Kristus dan penebusan. Konsili Nikea menjadi tonggak penting dalam menetapkan bahwa Yesus adalah Allah sejati dan kekal, bukan ciptaan. Selanjutnya kita beralih ke ajaran sesat berikutnya, yaitu Nestorianisme. Ajaran ini muncul pada awal abad kelima dan dikembangkan oleh Nestorius, seorang biarawan dari Antioquia yang kemudian diangkat menjadi Patriark Konstantinopel. Nestorius menolak gelar Theotokos bagi Maria. Theotokos artinya Bunda Allah. Ia menggantinya dengan istilah Christotokos atau Bunda Kristus, dengan alasan bahwa Maria hanya melahirkan manusia Yesus, bukan Allah. Nestorius juga mengajarkan bahwa dalam diri Yesus terdapat 2 pribadi yang terpisah, satu pribadi ilahi dan satu pribadi manusia. Ia mengatakan bahwa pribadi ilahi Putra Allah berdiam dalam pribadi manusia Yesus, tetapi tidak bersatu secara hakikat. Nestorius menggambarkan hubungan ini seperti Allah berdiam dalam baitnya. Ajaran ini tentu saja bertentangan dengan iman gereja. Dalam iman Katolik, Yesus Kristus adalah satu pribadi yang memiliki 2 kodrat, kodrat ilahi dan kodrat manusia.
Kedua kodrat ini tidak bercampur tetapi juga tidak terpisah. Kesatuan ini disebut sebagai kesatuan hipostatik. Jika Yesus adalah dua pribadi yang terpisah, maka tindakan-tindakan manusianya seperti penderitaan dan kematiannya tidak bisa dianggap sebagai tindakan dari pribadi ilahi. Dan jika yang disalibkan hanyalah manusia Yesus, maka kita tidak dapat mengatakan bahwa Allah sendiri telah turun dan menyelamatkan kita. Dengan kata lain, keselamatan kita kembali dipertanyakan. Untuk menanggapi ajaran ini, gereja mengadakan konsili Efesus pada tahun 431. Konsili ini diselenggarakan oleh Kaisar Theodosius II dan secara teologis dipimpin oleh Santo Cyrillus dari Alexandria. Dalam konsili tersebut, gereja menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah satu pribadi ilahi yang memiliki dua kodrat, dan bahwa Maria benar-benar adalah Bunda Allah karena pribadi yang ia lahirkan adalah Putra Allah yang menjadi manusia. Cyrillus dalam suratnya kepada Nestorius menulis, Sang Sabda telah bersatu dengan daging yang diambilnya, bukan dalam satu pribadi ganda, tetapi dalam satu pribadi ilahi. Dengan ini, gereja menolak pandangan Nestorius dan menetapkan bahwa Kristus tidak dapat dibagi menjadi dua pribadi. Nestorianisme akhirnya dinyatakan sesat. Gereja Katolik terus mengembangkan pemahaman kristologi ini dalam konsili-konsili berikutnya, termasuk konsili Chalcedon pada tahun 451 yang menyempurnakan ajaran tentang kesatuan pribadi Yesus Kristus dengan dua kodrat yang tidak bercampur dan tidak terpisah. Dari kedua ajaran ini, kita belajar bahwa pemahaman yang benar tentang pribadi dan kodrat Kristus sangat penting dalam iman Katolik. Arianisme menyangkal keilahian Kristus, sedangkan Nestorianisme memisahkan pribadi Kristus. Keduanya merusak inti iman Kristiani, yaitu bahwa Yesus Kristus adalah Allah sejati dan manusia sejati, satu pribadi yang menyelamatkan dunia. Melalui konsili Nikea dan konsili Efesus serta perjuangan para bapak gereja seperti Santo Athanasius dan Santo Cyrillus, akhirnya gereja mampu mempertahankan dan menjelaskan kebenaran iman secara jelas dan tegas. Demikian penjelasan singkat saya mengenai Arianisme dan Nestorianisme. Terima kasih sudah menonton video ini. Tuhan Yesus memberkati.